Yo guys, hari ini kita bakal kembali melanjutkan Rider Karir MotoGP 25 mod bersama Marc Marquez di ronde kelima, yakni di MotoGP Prancis atau di sirkuit Le Mans. Setelah kemarin Marc Marquez berduel dengan Acosta di MotoGP Jerez, akankah pertarungan mereka berdua, duo Spaniard, akan kembali terjadi di MotoGP Le Mans ini? Let's see aja. Kalau gitu langsung saja kita menuju ke MotoGP Prancis. Let's go. Oke, sekarang sesi kualifikasi kedua dan sedari awal kita nyentuh lintasan di MotoGP Le Mans bersama Marquez dengan Ducati Lenovo atau di MotoGP 25. Gue ngerasa kayak bener-bener percaya diri banget dari segi braking. Gue bener-bener sempurna banget di sini ya, meskipun tidak sekencang player e-sport, tapi bagi gue pribadi ini udah level tertinggi gue di sini, dimana kita berhasil meraih pole position bersama Marquez dengan meraih waktu 1 menit 31 sekian detik. Sementara itu ternyata rekan satu tim dari Marc Marquez yakni Pecco Bagnaia berada di sebelah kita bersama Acosta yang merupakan musuh kita kemarin di MotoGP Jerez. Jadi ini ada kemungkinan kita bertiga bakal battle sengit di MotoGP Prancis. Kalau gitu langsung saja kita menuju ke race MotoGP round ke-5 musim ini bersama Marquez di MotoGP 2025 mod season. Greetings to all motorcycle racing fans from France. We're reporting from Le Mans, a circuit steeped in racing history. These images are coming to us live from the starting grid, where technicians and engineers are carrying out final checks on the bike before the start. The sky is overcast and temperatures are particularly low, so many teams have fitted soft tyres to both the front and rear to allow riders to bring them up to temperature more easily. Here we go guys, tiba lagi kita di starting grid untuk MotoGP Le Mans. Nah sekarang cuaca di Le Mans itu cloudy tapi tidak ada potensi untuk flag to flag di balapan kali ini. Oke, kita start dari pole position, kemudian gue bakal tetap pakai kompon medium, tapi gue pakai yang masih fresh tire supaya bisa kita optimalkan hingga nanti di akhir balapan. Kalau gitu semua kita siapkan dan sudah komplit, dan langsung saja kita bersiap-siap untuk race di MotoGP kali ini. Let's go. The start, Marc Marquez starting from pole position is the big favourite. Just a few moments more until the lights go out and the riders will start from the grid. Dan inilah dia, race MotoGP seri kelima, France Grand Prix. Segelombang is on the way dan Pecco Bagnaia langsung melesat di posisi pertama. Acosta menyusul bahkan hingga menuju Dunlop chicane. Masih Acosta dan kemudian Pecco. Acosta kembali masih di posisi pertama. Kini Marquez terpental di posisi kelima. Kita masih bertarung dengan duo KTM. Kemudian masuk lagi di Gia bersaing di sebelah kanan kita. Namun di entry corner kita mampu untuk lagi membalikan keadaan. Namun Binder cukup memaksakan diri dengan mendefense kita, tapi Marquez juga cukup memaksakan diri sehingga Marquez sekarang mampu lolos di tempat ketiga. Oke, saat ini Acosta menjadi leader dan Pecco Bagnaia di posisi kedua. Gila Acosta, ada bau-baunya si Acosta ini bakal meraih kemenangan lagi. Maksudnya meraih podium bagus nih guys ya. Tapi ya let's see aja, karena seperti yang udah kita saksikan di beberapa race pertama, di garis awal itu Acosta bagus banget, tapi dia jatuh di pertengahan balapan. Dan sekarang akankah itu bakal terjadi atau mungkin seperti di MotoGP kemarin? Oke, Binder mencoba melawan namun berhasil kita defense. Side by side lagi di last sektor. Jack Miller terjatuh, Luca Marini dan beberapa lancar sedang diinvestigasi akibat insiden tersebut. Last corner, sangat disayangkan. Wakil dari Pramac Yamaha yakni Jack Miller asal Australia terjatuh padahal belum saja lap pertama selesai. Johan Zarco diganjar long lap penalti akibat menjatuhkan Jack Miller. Dunlop chicane tikungan 2, 3, tikungan 4. Kemudian exit corner. Here we go. Masih sekarang Acosta menjadi race leader. Ini sangat luar biasa. Red Bull KTM Factory diambang kebangkrutan, namun di tangan dari Acosta mampu membalikan keadaan. Let's see apakah Acosta mampu bertahan dari ancaman Ducati pabrikan yakni Pecco dan juga Marquez. Entry corner, tikungan ke-8.
Medium kita gunakan. Ini perfect banget. Kita di kualifikasinya pakai medium udah bisa meraih pole position. Oke, let's go guys. Backstride menuju tikungan ke-9 atau tikungan es kecil. Menjelang sektor keempat awal. Masih mencoba untuk terus mendorong kemampuan dari Marquez dalam sektor. Dan sekarang gapnya terputus semakin rapat. Here we go, 3 tikungan terakhir. Mampukah Acosta bertahan dari ancaman Pecco Bagnaia? Last corner. Exit. Masuk ke lap ketiga. Dan kini Marquez meraih fastest lap of the race dengan lap time 1 menit 30,56 sekian detik. Ini bahkan lebih kencang dari hasil kualifikasi kita. Ini menarik sekali. Kita ada improvisasi jika di depan kita ada beberapa pembalap yang bisa kita towing cuy. Jadi kayak Marquez yang knowing para pembalap MotoGP seperti biasanya kan. Tapi emang loh, ini towing tuh benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Benar-benar kita tuh terbantu banget dengan adanya towing. Cuman banyak yang gak suka aja karena ya ibarat kata kayak kurang fair karena kita nyuri angin, nyuri racing line dari pembalap di depan kita. Tapi namanya balapan katanya, mau gimana lagi. Oke, tikungan 8 dan sekarang masih Acosta ditempel oleh Pecco Bagnaia. Namun sayangnya Pecco itu belum memiliki kesempatan untuk melakukan aksi overtaking kepada Acosta. Entry gunner tikungan es kecil 9-10 masuk perlahan. Ya elah, Acosta jatuh juga, tuh kan? Apa gue bilang? Ujung-ujungnya Acosta jatuh. Jadi selama kita balapan di MotoGP karir atau di rider karir ini bersama Marquez udah 5 round itu gua amatin Acosta itu 3 kali balapan dia mengalami hal yang serupa. Jadi dia udah fight di barisan depan, bahkan sempat mengisi posisi pertama kayak barusan, tapi ujung-ujungnya di pertengahan race dia terjatuh dan sekarang terbukti Acosta terjatuh sehingga sekarang yang paling kita syukuri adalah dua Ducati pabrikan atau Ducati Renova Team, kedua pembalapnya berada di puncak tertinggi. Nah ini nih guys ya, yang kita tunggu-tunggu akhirnya terjadi battle yang akan terjadi antara Pecco versus Marquez No Limit. Kenapa gue bilang No Limit? Karena ini bakal menjadi battle paling sengit sepanjang masa sepertinya. Jadi kita bakal coba untuk ngejar si Pecco karena gue yakin soal lap time kita unggul dari mereka. Tinggal nunggu momennya aja cuy. Soalnya jarang kita saksikan antara Pecco sama Marquez di MotoGP yang real life itu battle habis-habisan. Jadi gue rasa di sini kita bakal membuktikan diri dengan kita berdua yang akan fight habis-habisan. Kira-kira bisa gak nih kita ngejar Pecco sebelum lap terakhir? Let's go guys, backstride. Dan gini untuk update posisi 1, 2, 3 di seleb Pecco, Marquez dan juga Brad Binder. Binder menjadi satu-satunya wakil dari KTM di 5 besar. Kemudian di posisi keempat ada Fabio Di Gia, Fabio Quartararo kelima dan Alex Rins di posisi keenam. Enya Bastian ini bersama KTM Tech 3 di tempat ke-7. Sementara Jorge Martin yang sekarang menjadi runner up klasemen sementara waktu dia masih di posisi ke-8 dan tidak ada progres untuk naik ke posisi yang lebih bagus lagi. So far hanya Jack Miller yang out of the race. Jadi si Acosta tadi meskipun dia jatuh, dia masih mampu kembali untuk melanjutkan balapan. Luca Marini peringatan. Oke, entry corner. Dan lap weekend kita semakin menempel laju dari Pecco Bagnaia. Inilah dia momentumnya, kita libas saja dan masih belum bisa. Sabar dulu. Kita tunggu momentum yang sangat tepat. Exit corner. Here we go. Masuk perlahan di tikungan 7. Semoga saja kita berdua antara Pecco, Marquez kedepannya bisa seperti ini lagi. Masalahnya Pecco di awal-awal musim dia kurang perform. Baru sekarang dia mulai perform dengan sangat bagus wih. Dari kualifikasi hingga sesi race-nya. Dan sekarang untuk update posisi di tempat ketiga itu sudah beralih posisi, di mana yang semula yang megang si Binder sekarang Fabio Di Gia. Dan as you can see guys di notifikasi sebelah kanan kita itu ada informasi bahwa Luca Marini dihukum long lap penalty.
Mungkin Luca Marini dia kebanyakan ngelewatin track limit, soalnya sedari awal balapan dia tuh kayak terus-terusan muncul di notifikasi sebelah kanan karena dia ngelewatin batas limit track. Jadi dia dihukum LLP bareng sama Johan Zarco yang ngejatuhin Jack Miller juga. Fabio Di Gia di tempat ketiga. Binder gagal mempertahankan tempat ketiga di MotoGP race kali ini. Dan guys, sekarang lap ke-6 yang berarti tinggal 1,5 lap lagi. Kita harus bisa untuk menyusul Pecco Bagnaia. Namun sekarang sepertinya keadaan akan sangat terjadi karena kita udah ngerapetin gap dengan Pecco Bagnaia. Kita tinggal tunggu saja momentum yang tepat untuk mengovertaking Francesco Bagnaia. Oke, tikungan ke-7. Oh, sliding dan kita melebar, sebuah kesalahan. Kita segera merecovery tempat kita dan semakin lagi tuh ngerapetin gear dengan Pecco Bagnaia. Semoga saja dia malah salah ambil jalur, semoga nggak jatuh. Oke, tikungan ke-8. Bagus sekali. Langsung saja kita full gas menyusul Pecco Bagnaia di sini. RHD on, here we go. Menuju tikungan es kecil di depan. Tikungan 9-10. Heartbreaking from Marc Marquez. Masuk perlahan dan kini siapa sangka Marquez semakin merapatkan gap dengan Pecco Bagnaia. Kita overtaking masih belum bisa. Masih Pecco mendefend di inside line. Oke, 3 tikungan terakhir. Let's go guys. Menuju 2 tikungan terakhir. Tikungan ke-13, kemudian 14. Kita overtaking Pecco dan manuver terjadi side by side, namun di akselerasi Pecco masih unggul. Namun di top speed kita kejar Pecco Bagnaia hingga di first corner menuju Dunlop chicane. Itu tikungan 3 dan juga tikungan ke-4. Masih Pecco melawan dari inside line. Battle lagi, Pecco melebar, Marquez masuk dan Pecco kembali melawan dari inside exit corner. Masih lagi side by side mereka berdua di sini. Hati-hati. Oke, hati-hati, tahan dulu tikungan ke-5. Kalem. Come on guys, come on. Bisa nih. Sangat lagi. Kita harus bertahan. Kita defense Pecco. Bagaimana caranya? Sekarang Pecco defense. Namun Pecco cukup mengkontak kita dan kita melebar. Oh, Pecco Bagnaia membuat sentuhan kepada Marc Marquez. Yang kini Marquez terpaksa melebar. Harusnya dengan titik breaking point tersebut kita bisa breaking dengan cara yang aman. Namun karena Pecco di belakang memungkinkan Pecco membuat sedikit sentuhan kepada si Marc Marquez dan kita melebar. Sehingga sekarang yang diuntungkan adalah Pecco Bagnaia karena sekarang Pecco sudah unggul 1,7 detik dari Marc Marquez yang sudah fix ya. Pecco bakal menjadi juara di MotoGP Le Mans. Sial banget asli. Oke, last sector. Sedikit lagi Pecco melewati finish line di posisi pertama. Sepertinya awal permusuhan antara kita berdua antara Marquez Pecco akan segera tersaji di MotoGP Le Mans hingga nanti beberapa race ke depan. Pecco Bagnaia menang, Marquez 2 dan Fabio Di Gia menempati tempat ketiga. Dan misal kalian perhatiin di mapsnya tadi, itu jarak kita berdua antara Marquez sama Pecco itu benar-benar jauh banget ninggalin pembalap yang ada di tempat ketiga. Itu benar-benar luar biasa banget, yang berarti ya emang cuma kita dua saja yang memiliki lap yang paling kenceng cuy. Terbukti dengan sekarang Marquez sama si Pecco memiliki lap time paling kencang yang relatif hampir sama. Namun bukan kita lah yang menjadi fastest lap di race kali ini. Akankah di belakang? Dan sepertinya benar saja Joan Mir pakai Honda bisa dapat lap time 1:29. Itu gokil parah, bahkan hampir di angka 1 menit 28, sekian detik. Namun ya namanya lap time kalau nggak bisa menang ya percuma kan. Nah guys, sekarang kita bakal coba cek dulu ini. Yang crash ada satu orang yakni Jack Miller. Sementara itu untuk si Acosta masih mampu finish di urutan ke-12. Oke, di klasemen dengan Pecco yang meraih kemenangan, sekarang Pecco makin nanjak dan dia berhasil mengambil alih 4 posisi dan sekarang di posisi ketiga. Namun gap sama si Marquez masih tergolong cukup jauh dengan 36 poin. Tapi ingat, ini masih round kelima, masih ada 21 race lagi ya. Maksudnya 21 dikurang sama 5 race lagi. Pokoknya benar-benar banyak banget race yang akan kita lalui di musim ini bersama Marquez di MotoGP 25 Mod Season Rider Career.
Oke lah, besok kita bakal lanjut lagi di seri berikutnya dan semoga aja pertarungan seperti ini bisa kita sajikan lagi ya, semoga saja. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 25 Motivation Karir untuk episode berikutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. Made to the runner-up, who was receiving well-deserved applause from his team members. This is an excellent result that will give him some optimism for upcoming races. We're live for the podium ceremony where there's an Italian flag flying on the top step. A stunning win in great Italian style, and Bagnaia beat his opponents with a masterful victory today.